Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, yang ada di Thailand, yang ada di Brunei, yang ada di Filipina, yang ada di Qatar, yang ada di Singapura, Malaysia, bahkan yang ada di dalam negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh yang dah ini kita kaji sebuah tema, Allah menjadi kendaraanku atau Allah menjadi tungganganku untuk menuju Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang judul-judul di YouTube Uripi Allah ini mengandung makna yang tidak sepantasnya, seolah-olah begitu. Di YouTube Uripi Allah ada yang berjudul Aku Mencabut Roh Tuhanku. Silakan Anda yang belum nonton, tulis judul Aku Mencabut Roh Tuhanku di Uripi Allah di YouTube. Ada juga Aku Tak Butuh Allah, Allah Yang Butuh Aku. Inilah judul-judul yang fenomena atau judul-judul yang tabu untuk manusia dengarkan. Akan tetapi dengan judul-judul itulah manusia termasuk diri saya selama ini selalu tidur dan selalu dininakbobokkan oleh kendaraan, oleh tunggangan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Kita berkendara, kita bertunggangan dengan iblis dan setan untuk menuju Allah, membahas Allah, mengkaji ketuhanan, tapi dengan kendaraan hawa nafsu kita sendiri, tapi dengan kepahaman hawa nafsu kita sendiri, selamanya tak akan pernah sampai. Bila yang dipakai, bila yang dibanggakan, yakni masih kendaraan atau tunggangan hawa nafsunya sendiri, selamanya akan pernah sampai kepada Tuhannya, alias muter-muter wae. Karena hawa nafsunya digunakan untuk berkendara, tunggangan menuju Tuhannya, bagaimana mungkin barang kotor akan sampai kepada yang suci. Jadi berkendara dari kendaraan yang kotor, dari kendaraan yang najis, tak akan pernah sampai kepada kesucian. Karena kita bertunggangan, karena kita menyatu, karena kita bertubuhkan atau bersetubuh hanya dengan iblis dan setan. Maka selamanya tak akan pernah sampai kepada kesucian Tuhan, karena manusianya selalu merasa yang paling suci yang ada di dalam hatinya, merasa yang paling ada di dalam hatinya, yang merasa paling wujud di dalam hatinya, yang merasa paling hidup di dalam hatinya, yang merasa punya daya upaya di dalam hatinya, selamanya tak akan pernah bertemu dengan la haula wala quwata illa billah. Selamanya pernah bertemu dengan la ilaha illallah. Selamanya tak akan berjumpa dengan la mawjudan illallah.
selamanya itu hanya simbol-simbol saja. Manusia berjalan menuju Tuhannya bila manusia masih bertunggangkan atau masih mengendarai hawa nafsunya sendiri sebagai tunggangan, sebagai kendaraan menuju Allah, pasti ketemu dengan ma'rifatun nas, manusianya yang masih merasa bermakrifat. Maka dari itu judul kali ini yakni aku menunggangi Allah untuk menuju Allah. Aku berkendara Allah untuk menuju Allah, yakni araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Karena tanpa Tuhanku, aku takkan pernah mengenal diriku. Karena tanpa Tuhanku, aku takkan mengenal namaku. Karena tanpa Tuhanku, aku tak mengenal siapa bentuk diriku ini. Bila aku tak mengenal Tuhanku, maka aku tak tahu bahwa diri hanya makhluk dan manusia saja. Jadi dengan Tuhanlah manusia mengenal diri manusianya. Dengan Tuhanlah manusia mengenal kehidupannya. Dengan Tuhanlah manusia mengenal kekuasaan Tuhannya. Dengan Tuhannya manusia mengenal liputan Tuhannya. Akan tetapi berhubung semua sifat-sifatnya Tuhan itu dirampas oleh manusia, oleh manusianya, sehingga hidup dirampas sebagai hidup manusianya, sehingga manusianya mengotori kekuasaan Tuhannya, mengotori zat Tuhannya, mengotori sifat Tuhannya, mengotori asma Tuhannya, dan mengotori af'al Tuhannya, sehingga manusia hanyalah berkendara hawa nafsunya sendiri. Ketika manusia mengaku-ngaku bahwa hidup ini adalah hidupnya, tubuh ini adalah tubuhnya, itulah yang dimaksud berkendara dengan hawa nafsunya sendiri, ya pasti ketemu dengan dirinya sendiri. Bila manusia memahami perketuhanan, maka ia akan pulang ke akhiratnya, yakni pengakuan diri manusianya, karena manusianya bertunggangkan atau mengendarai hawa nafsunya untuk menuju Allah. Selamanya ia tak akan pernah sampai. Ini semua berlaku dulu bagi para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul pun juga demikian dulu. Sama perjalanan dengan manusia yang lain. Para nabi dan para rasul dulu pun juga pernah mati hatinya. Maka dari itu dihidupkanlah hati manusia itu hingga diperjalankan dengan dengan Allah menuju Allah. Apa buktinya? Para nabi dan para rasul pun juga begitu, sama dengan kita semua. Bukti ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernafas itu pasti kedatangan kematian. Apa yang dimaksud kematian? Babakan kematian pun itu versi Allah dan versi manusia berbeda. Bila kita hanya memahami kemanusiaan diri kita saja, maka pasti kita hanya berpegang teguh, hanya berkeyakinan, hanya beriman perkara-perkara yang versi manusia. Kematian di sisi hawa nafsu, kematian di sisi manusia, kematian kepahaman manusia adalah matinya badan. Akan tetapi kematian di sisi Allah itu bukan kematian badan. Kematian di sisi Allah itu adalah ketika manusianya masih ingkar kepada Tuhannya di dalam hatinya. Kematian di sisi Allah itu adalah ketika manusianya masih syirik
kepada Tuhannya. Kematian di sisi Allah itu bagi manusia ketika manusia qalbun kafirina baitunas, ketika di dalam hati seorang manusia, di dalam jiwa seorang manusia, di dalam nyawa seorang manusia, di dalam rah seorang manusia, dan di dalam kehidupan seorang manusia masih dirajai, masih ditunggangi oleh manusianya sendiri yang wujud di dalam hatinya, manusianya sendiri yang nyata di dalam hatinya, manusianya sendiri yang berkuasa di dalam hatinya. Itulah yang disebut qalbun kafirina baitunas, kafir, kufur di sisi Allah.